Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka di semester 8 dengan jurusan S1 PGSD. Di sini saya akan mempraktekkan tentang RPP Siklus 1 dengan tema 6, tema 4, pembelajaran keempat dengan mata kuliah PKP dengan judul Peran Penting Literasi di Sekolah untuk Meningkatkan Minat Baca Siswa dengan pembelajaran metode Reading Guide siswa kelas 3 SDS 024 0x8 Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, tahun ajaran 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak ibu semuanya. Kabar kalian hari ini? Sehat semua? Oke, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Tika silakan pimpin doanya. Sebelum belajar kita membaca doa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman arina. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum lanjut ke materi, ibu absen dulu ya. Kalian siapa yang tak hadir hari ini? Abel kemana? Oke, Abel izin ya. Yang lain selain Abel hadir semua kan? Hadir? Oke. Sekarang sebelum kita lanjut ke materi, silakan baca teks Pancasila dari silakan kalian hafalkan teks Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Pak, sila pertama bunyinya Tuhan yang Maha Esa. sila kedua, tiga, Persatuan Indonesia. empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. terima kasih Ibu. Oke, hari semalam kita sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, hari semalam kita yang membahas tentang pelajaran matik ya, tema 6 juga, tapi pembelajaran ketiga hari ini kita lanjut ke pembelajaran keempat. Pembelajaran ketiga kemarin apa temanya? Tentang lingkungan. Oke, lingkungan kemarin ada dua ya, ada terbagi dua. Apa saja?
lingkungan yang bersih dan kotor. Oke, lingkungan yang bersih dan lingkungan yang apa itu lingkungan bersih? Lingkungan yang bebas dari sampah. Oke, lingkungan yang bebas dari sampah, lingkungan yang kotor. Lingkungan yang tidak terpelihara. Oke, lingkungan yang tidak terpelihara atau lingkungan yang berserakan dengan sampah. Oke, pada materi hari ini Ibu harap kalian bisa ya mengikuti pelajaran dengan baik ya, mengikuti pelajaran dengan baik, bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Kalau tak paham kalian boleh bertanya sama Ibu. Oke. Oke, adapun tujuan materi kita hari ini yaitu memahami tentang siklus air. Tujuannya yang pertama supaya kalian dapat memahami tentang siklus air. Apa itu siklus air? Nanti Ibu jelaskan sedikit ya. Kemudian yang kedua kalian bisa membedakan ya antara ya cara menggunakan air yang benar dan cara menggunakan air yang salah. Kemudian yang terakhir tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian bisa mengurutkan ya siklus air dari siklus yang pertama sampai siklus yang terakhir. Oke, anak-anak bisa dipahami? Oke, coba kamu perhatikan, coba kamu tulis. Oke, proses siklus air atau dikenal juga 4 siklus proses air. Oke, siapa yang tahu apa itu siklus air? Ada yang tahu apa itu siklus air? Hah? Oke, siklus air yang yaitu ya perputaran air ya dari mulai proses penguapan sampai ke ya penguapan air naik ke permukaan atmosfer, kemudian air tersebut turun kembali ke bumi dan air tersebut menguap kembali ke dalam tanah dan diserap lagi oleh tumbuhan yang ada di permukaan bumi ya. Siklus air itu ulangi ya, proses penguapan dari permukaan bumi naik ke atmosfer, kemudian turun kembali ke bumi, diserap kembali oleh tumbuhan ya. Oke, silakan kamu perhatikan ya. Proses siklus air ada 4 ya. Yang pertama namanya evaporasi ya. Evaporasi adalah proses di mana, perhatikan ya, proses di mana ya air yang ada di laut, di rawa, di sungai ya, air yang ada di laut, di rawa, di sungai itu ya menguap kembali, menguap kembali karena adanya pantulan panas dari sinar matahari ya. Itu namanya proses siklus air yang pertama. Coba ulangi Kak, apa yang maksud dengan evaporasi? Proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Oke, karena adanya pemanasan dari sinar matahari, kemudian uap air tersebut dirubah menjadi gas ya. Gas tersebut naik ke atmosfer ya. Itu proses siklus air yang pertama. Yang kedua disebut juga dengan proses kondensasi. Proses kondensasi adalah di mana perubahan uap air yang
itu menguap ke atas, ya, berubah menjadi partikel es, ya, partikel es, ya, partikel es yang sangat kecil, ya, di suhu yang sangat kecil dan rendah. Partikel es tersebut saling mendekati satu sama lain sehingga menggumpal sebagai awan. Ya. Itu adalah proses siklus air yang kedua. Sedangkan yang ketiga disebut juga dengan presipitasi. Oke, presipitasi, ya, ketika air terlalu banyak di atas awan tadi, ya, ketika titik-titik air yang sudah naik ke atmosfer tadi menggumpal dia ke awan, kemudian setelah menggumpal, ya, maka awan tersebut merasa berat, kemudian terjadilah tetesan air dari awan tersebut, ya. Tetesan awan tersebut akan menjadi besar dan berat dan menahan, ya, sehingga dia tak dapat menampung, akhirnya turun kembali ke bumi. Itulah namanya terjadi hujan, ya. Hujan. Pernah melihat hujan? Nah, ya, itu adalah proses dari penguapan air naik ke atmosfer, kemudian air tersebut menguap menjadi titik-titik hujan, menggumpal di awan, kemudian dia menjadi berat, awan tersebut menjadi berat, warnanya juga berubah, kemudian turun kembali ke bumi. Dan terakhir yaitu transpirasi. Oke, transpirasi yaitu proses air hujan yang turun ke permukaan bumi, ya. Proses air hujan yang turun ke permukaan bumi, ya, kemudian diserap lagi oleh tumbuhan. Air hujan yang turun dari atas langit tadi, ya, turun ke bumi, kemudian diserap lagi oleh tumbuhan, ya. Oke. Kalian bisa melihat pada layar di fokus, ya, proses terjadinya penguapan air, ya, dari bawah, perhatikan, ya, dari permukaan air laut, air sungai, air rawa, ya, ada tanda panah 3, itu artinya dia menguap naik ke atas, ya, menguap naik ke atas, kemudian membentuk titik-titik hujan dan turun kembali ke bumi, kemudian diserap oleh tumbuhan. Untuk materi selanjutnya silahkan kalian lihat, ya, di layar fokus. Ini ada video tentang siklus air supaya kalian lebih mengerti. Oke? Kali ini kita akan belajar mengenai siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah sebuah pergerakan air yang tidak pernah berhenti dari bumi ke atmosfer, dari atmosfer kembali ke bumi. Tahapan-tahapan yang terjadi dalam siklus air meliputi evapotranspirasi, hantaman, dan proses turunnya hujan. Semua itu adalah urutan fenomena yang tidak dapat dipisahkan. Evapotranspirasi merupakan gabungan kata dari evaporasi dan transpirasi. Evaporasi merupakan penguapan air menjadi gas karena panas matahari terjadi pada sumber air terbuka seperti laut, danau, dan sungai. Sementara transpirasi terjadi pada tanaman dan pohon pokok yang ada di darat. Kandungan air di dalam pohon menguap menjadi gas juga karena panas matahari. Dan semua molekul air yang menguap menjadi ke langit.
awan yang putih seperti kertas. Seiring waktu, molekul air dalam awan terus bertambah, berkumpul dan membuat awan tumbuh semakin besar. Hingga awan putih yang biasa kita lihat menghitam dan berubah menjadi mendung. Lalu langit membawanya ke daratan atau dataran tinggi, dan kemudian terjadilah hujan. Bulir air yang ada di awan bergabung satu sama lain. Karena beratnya pun bertambah, maka bulir air yang terlalu berat akan jatuh ke permukaan bumi sebagai rintik hujan. Air hujan pun akan mengalir kembali ke dataran rendah, dan fenomena tersebut akan terus terulang, menciptakan sebuah siklus yang terjadi terus-menerus. Coba kamu perhatikan lagi ya, gambar di layar infocus ya. Ayo menulis. Sekarang saatnya kamu lakukan kegiatan menulis. Lakukan kegiatan ini di buku kerjamu ya. Ada buku kerjanya? Ada? Oke. Perintah yang pertama, perhatikan gambar di atas. Tulislah 4 perjalanan siklus air yang kamu ketahui. Tadi sudah Ibu jelaskan proses siklus air itu ada 4 ya. Oke, sekarang coba kamu jelaskan kembali. Ika, coba jelaskan kembali proses perjalanan siklus air. Ya, perjalanan siklus air dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai yang keempat. Air menguap naik ke atas, awan masih kelihatan berwarna putih. Yang kedua, awan yang berwarna putih menjadi gelap karena uap air membentuk titik-titik hujan. Yang ketiga, titik-titik hujan turun ke bumi. Yang keempat, air hujan tersebut kemudian diserap kembali oleh bumi. Lagi di gambar ya. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Gambar apa itu? Gambar tentang tata cara bagaimana kita menggunakan air dengan benar. Oke, di situ dijelaskan manusia, hewan, dan tumbuhan ya selalu membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelancaran siklus air dengan benar ya. Berikut adalah cara-cara yang baik untuk menjaga siklus air ya. Cara yang baik untuk menjaga siklus air ada 4 poin. Yang pertama poin A, poin B, C, dan D ya. Untuk poin A, apa yang kamu lihat gambarnya? Gambar menghemat air. Oke, gambar menghemat air dan tidak menghemat air. Oke, tidak menghemat air. Untuk gambar yang pertama itu kamu lihat air melimpah, artinya ya tidak menghemat air ya. Jadi kamu ibu harapkan walaupun air kita banyak melimpah ruah ya, tolong dihemat seperti gambar yang disebut. Jika nampak air yang mengalir itu melimpah, matikan seperti gambar poin nomor bagian A ya. Untuk bagian B, tidak mengotori sungai dan parit. Perhatikan gambar yang salah itu, yaitu mengotori sungai. Cara apa dia mengotori sungai? Membuang sampah itu adalah contoh cara yang salah. Kemudian gambar yang di sebelahnya lagi. Jika ada sampah itu jangan dibuang di sungai, tapi dibuang di tempat sampah yang sudah tersedia. Tempat sampah yang sudah tersedia itu cara yang benar ya. Kemudian poin C, menjaga kelestarian pohon. Kalau kamu perhatikan gambarnya yang bagian C, menjaga kelestarian pohon. Oke, gambar yang bertanda silang merah itu apa? Oke, menambah pohon secara liar. Kemudian gambar yang sebelahnya
ya, selalu bersih ya, dengan cara menelpon. Dan poin terakhir bagian D, tidak mengotori pantai dan laut. Ya, artinya ya, gambar yang pertama itu salah. Kenapa? Karena juga membuang sampah sembarangan. Ya, kita tidak boleh jika ada sampah itu sembarangan buang. Tentunya gambar poin D ya. Dibuang sembarangan ya. Cara yang benar itu adalah juga membuang sampah di teks tentang siklus air. Semua manusia, binatang, dan tumbuhan membutuhkan air untuk hidup di bumi. Manusia menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari. Air digunakan untuk mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Walaupun digunakan setiap hari, air di bumi tidak pernah habis. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus perjalanan yang tidak pernah berhenti. Siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu urutan perjalanan tertentu. Perjalanan siklus air dimulai dengan penguapan air laut. Air laut menguap ke langit saat terkena sinar matahari yang panas. Saat di langit, semua uap air mengembun hingga membentuk butiran air. Butiran-butiran air menjadi semakin banyak dan membentuk awan. Oke, silakan duduk. Oke, dari bahan bacaan yang sudah kita baca tadi yaitu tentang proses siklus air. Juga ya, jadi yang dijelaskan tadi yaitu proses air mulai dari ya air laut, air sungai, air rawa itu menguap naik ke atas, ya kemudian membentuk menjadi titik-titik hujan, kemudian turun kembali ke bumi dan diserap kembali oleh tumbuhan atau tanaman yang ada di bumi. Kemudian naik dan menguap kembali ke atas. Begitulah seterusnya. Ya, itulah proses siklus air ya tentang materi kita hari ini. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, udah paham semua? Paham. Oke, kalau sudah paham, ini ada tugas ya. Ada tugas. Silakan kalian kerjakan ya. Tugasnya ada 4 ya. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalian kerjakan. Di sini ada perintahnya ya. Yaitu tugasmu adalah menyusun urutan perjalanan siklus air yang benar. Ya, menyusun urutan perjalanan siklus air yang benar. Kemudian kamu tuliskan, ya, boleh kamu tuliskan di sebelah, ya. Tuliskan perjalanan siklus airnya ya. Nomor 1, apa namanya? Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Untuk jawabannya boleh kamu tulis di sebelah. Jangan lupa diberi Nama. ya. Oke. Silakan dikerjakan ya. Silakan tugasnya dikerjakan dengan benar. Namanya jangan lupa ya.
sudah selesai, silakan kumpulkan ya. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan di hari ini ya bisa bermanfaat untuk kalian ya, dan bisa kalian pahami ya. Oke. Ini ada tugasnya. Mungkin materi kita cukup sampai di sini ya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu dan bisa memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Apa yang Ibu sampaikan tadi ya, itu tentang siklus air ya. Jangan lupa ya materinya nanti diulang-ulang kembali di rumah. Oke, mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Untuk kita silakan doa. Duduk yang rapi. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa dulu. Berdoa dimulai. Oke, silakan pulang.